Selamat siang, bertemu kembali dengan Ibu Kostaria Panjaitan. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer solution. Apakah itu larutan penyangga? Nah, yang pertama kita bahas yaitu pengertian dari larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH terhadap pengaruh baik penambahan sedikit asam ataupun basa ataupun terhadap pengenceran. Ya, jadi itu pengertian larutan penyangga. Jadi larutan yang dapat mempertahankan supaya harga pH itu terhadap pengaruh penambahan sedikit asam ataupun basa atau terhadap pengenceran dia tetap. Nah, larutan penyangga ada dua jenis. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam ini adalah merupakan campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau sering juga disebut campuran asam lemah dengan garamnya. Nah, sebagai contoh, asam lemah yaitu asam cuka atau asam asetat CH3COH. Nah, ini mengalami ionisasi terbentuk CH3COO- plus H+. Nah, di sini CH3COO- inilah yang disebut sebagai basa konjugasi atau nanti sebagai garamnya. Nah, yang kedua adalah larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga basa itu adalah campuran basa lemah dengan asam konjugasinya atau campuran basa lemah dengan garamnya. Nah, sebagai contoh, basa lemah adalah NH3 atau amonia. Dengan air, maka dia akan terionisasi menjadi NH4+ plus OH-. Nah, NH4+ inilah yang disebut sebagai asam konjugasinya. Jadi di sini katakan ada dua jenis, yaitu larutan penyangga. Pertama penyangga asam, yang kedua penyangga basa. Nah, komponen larutan penyangga. Komponen larutan penyangga ada dua juga, yaitu ada penyangga itu tadi asam dan penyangga basa. Nah, kita lihat di sini sebagai contohnya larutan CH3COH ya dicampur dengan yaitu larutan CH3COONA. Nah, CH3COONA ini atau natrium asetat dia sebagai garam. Nah, kalau dicampur dengan basa lemah CH3COH ini adalah merupakan yaitu larutan penyangga. Nah, larutan penyangga. Penyangga apa? Apakah asam atau basa? Nah, ini adalah penyangga asam. Jadi terbentuk dari asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Ini penyangga asam tadi. Komponen larutannya. Nah, CH3COH dengan CH3COO-. CH3COO- itu dikatakan tadi sebagai basa konjugasi. Inilah larutan penyangga asam. Nah, yang kedua adalah penyangga basa. Nah, komponen larutan penyangga basa apa? Nah, ini sebagai contoh tadi larutan NH3 ya atau amonik. Tadi dicampur dengan larutan NH4Cl atau garam, amonium klorida. Nah, ini campuran ini merupakan contoh larutan penyangga, yaitu penyangga apa? Penyangga basa. Ini komponen larutan penyangga basa ini, nah ini NH3 dengan NH4+, atau tadi NH3 dengan NH4Cl. Nah, komponen larutan penyangga. Komponen pembentuk larutan penyangga. Asam lemah dengan basa konjugasi. Asam lemahnya CH3COH atau asam asetat, HCOOH, HF, H3PO4. Jadi asam lemah. Sedangkan basa konjugasinya adalah CH3COH, basa konjugasinya adalah CH3CO-, HCOH adalah HCOO-, HF, basa konjugasinya F-, dan asam fosfat H3PO4 basa konjugasinya adalah H2PO4-. Nah, garam pembentuk basa konjugasi. Nah, ini garamnya. Berarti CH3COO- tadi basa konjugasinya kalau dengan garam dengan basa ya. Nah, ini NaCH3COO atau ini natrium asetat, KCH3COO atau kalium asetat, BaCH3COO 2 kali atau barium asetat. Nah, itu kalau dengan CH3COO jadi banyak.
Kemudian HCONA, natrium, di sini format HCOOK, HCO2 kali Ca, dan lain-lain. Kemudian dengan basa konjugasi F-min, NaF, natrium klorida. Kemudian NaH2PO4, itulah garam pembentuk basa konjugasi jika asam lemahnya tadi CH3COH, HCOH, HF, dan H3PO4. Nah, komponen pembentuk larutan penyangga, kalau dia itu basa lemah, NH3, asam konjugasinya adalah NH4+. Maka garam pembentuk asam konjugasinya adalah NH4 bisa dengan NH4Cl, bisa dengan NH4Br, NH4 2 kali SO4 atau amonium sulfat. Nah, inilah komponen daripada larutan penyangga. Mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, selamat siang.